Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 2. Siapkan buku dan pensilnya ya, kita belajar bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar pembelajaran 2. Nah, coba kalian buka di halaman 75 dan 76. Di sini ada gambar Ahmad dan teman-temannya sedang melihat foto-foto keluarga. Nah, coba perhatikan teman-teman. Jadi keluarga Ahmad itu melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Ahmad ikut datang untuk membantu. Mereka membersihkan perabot rumahnya Ahmad. Karena perabot yang bersih itu tidak akan mudah rusak. Ketika sedang membersihkan perabot, Ana menemukan foto keluarga Ahmad. Kemudian ia melihat bersama-sama. Percakapannya seperti ini teman-teman. Ana bilang, "Ahmad, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah tiap foto kita tempel namanya?" Kemudian Titus bilang, "Ide bagus, Ana. Foto tentu lebih menarik. Orang yang melihat langsung tahu nama anggota keluarga." Wayan kemudian bilang juga, "Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu." Ahmad lalu bilang, "Baiklah teman-teman, namaku Ahmad, kakakku Bunga, ibuku Erna, ayahku Teddy." Nah, seperti itu. Itulah nama-nama anggota keluarganya Ahmad. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Teman-teman masih ingat kan huruf kapital yang sudah Miss Fani ajarkan itu kita gunakan setiap awal kalimat dan juga setiap penggunaan nama orang. Nah, di sini teman-teman huruf kapital pada percakapan tersebut ada beberapa nama orang. Yang pertama, namaku Ahmad. Nah, ini menggunakan awal kalimat ya teman-teman, di awal kalimat dan juga nama orang. Kemudian di akhir kalimatnya jangan lupa diberikan tanda titik. Lalu setelah titik maka menggunakan awalan kalimat lagi, yaitu menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, kakakku bernama Bunga. Nah, kakaknya Ahmad bernama Bunga. Awal katanya yaitu menggunakan kapital. Lalu bernamanya tidak usah menggunakan kapital karena ini bukan penggunaan nama orang ya. Nah, saat nama bunganya ini baru menggunakan huruf kapital dan juga diakhiri dengan tanda titik. Lalu kemudian ibuku bernama Erna. Nah, ibuku ini juga menggunakan huruf kapital ya. Lalu nama ibunya juga menggunakan huruf kapital dan juga nama ayahnya. Ayahku bernama Teddy. A-nya ini huruf depannya awal katanya harus menggunakan huruf kapital dan juga nama ayahnya yaitu bernama Teddy. Lalu semuanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi teman-teman, apa saja yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya? Yaitu membersihkan foto keluarga, yaitu membereskan perabot rumahnya Ahmad. Nah, kenapa mereka perlu melakukan itu teman-teman? Karena supaya barang yang bersih tidak mudah rusak ya. Kalian pernah gak bersih-bersih di rumah bersama keluarga atau bersama teman-teman untuk membereskan rumah? Ayo, siapa yang pernah? Nah, kegiatan seperti itu harus kita lakukan teman-teman, karena di sana kita menunjukkan rasa kebersamaan kita dan juga gotong royong dalam bekerja sama atau kerja bakti ya teman-teman. Nah, coba kalian lihat halaman 77. Nah, di sana ada lengkapilah kalimat berikut. Nah, di sana ada nama-nama untuk menulis anggota keluarga kalian. Seperti ini, teman-teman. Aku bernama siapa nama kalian? Lalu kemudian ayah kalian bernama siapa? Ibu kalian bernama siapa? Kakak kalian bernama siapa? Kemudian adik kalian bernama siapa? Nah, semua yang kalian tulis itu menggunakan huruf kapital ya, teman-teman. Miss, aku tapi nggak punya kakak dan aku nggak punya adik. Ya udah, nggak usah ditulis berarti yang bagian kakak dan adik, ditulis saja yang ayah dan ibunya saja. Begitupun yang tidak punya adik ataupun yang tidak punya kakak ya teman-teman. Nah, kerjakan saja yang ini ya teman-teman, karena di sini kan tugasnya yaitu bekerja sama dengan teman sebangku. Tapi kan karena kita lagi pada di rumah, lagi pandemi, jadi kalian cukup mengerjakan yang ini saja. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya
Di sini Ahmad bilang, aku dan keluarga bekerja bakti bersama. Aku dibantu teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih menjadi tahan lama. Nah, ini Ahmad sedang beristirahat setelah kerja bakti bersama teman-temannya ya teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-temannya Ahmad itu berbeda suku dan juga berbeda kelamin, bahkan berbeda agama. Tapi mereka tetap melaksanakan kerja bakti karena sikap mereka berarti menunjukkan contoh perwujudan persatuan dalam keberagaman. Ahmad dan Kak Bunga ini berbeda usia dan jenis kelamin loh teman-teman. Karena Ahmad adalah adiknya Kak Bunga, maka umur Ahmad di bawahnya Kak Bunga. Kemudian jenis kelaminnya pun berbeda. Ahmad laki-laki dan Kak Bunga yaitu perempuan. Nah, kemudian Ahmad dan teman-temannya juga berbeda agama dan berbeda suku. Ya, ada Titus ya, kemudian ada Wayan yang orang Bali ya. Nah, kemudian walaupun mereka berbeda agama dan berbeda suku, mereka tetap bekerja sama teman-teman, tetap bekerja bakti tanpa memandang agama dan juga suku mereka. Karena apa? Mereka mencontohkan sikap persatuan dalam keberagaman. Keberagaman apa? Keberagaman agama dan juga jenis kelaminnya. Nah, kalian pernah nggak bekerja bakti bersama teman-teman? Kira-kira kalau kerja bakti, kalian kerja baktinya bersihin apa? Bersihin rumah, bersihin halaman, atau membereskan mainan setelah bermain, atau membereskan lapangan ketika mau bermain, membuang sampah yang ada di halaman. Nah, kalian pernah nggak bekerja sama bersama teman-teman kalian? Nah, sikap bekerja sama itu juga bagus ya teman-teman, karena kita saling bergotong royong dan juga saling tolong menolong ya. Nah, teman-teman selanjutnya coba perhatikan. Nah, di sini ketika membereskan rumah, teman-teman, ayahnya Ahmad itu memindahkan meja, kemudian dibantu dengan teman-temannya Ahmad. Nah, ketika mengangkat meja ini ada yang menarik dan juga ada yang mendorong ya. Yang menarik siapa? Yang menarik itu ayahnya. Lalu kemudian teman-temannya membantu mendorong meja supaya bebannya menjadi ringan. Nah, teman-teman, mendorong dan menarik ini juga dapat dilakukan dalam bentuk permainan loh. Ada yang tahu nggak permainan apa? Nih, contohnya ada permainan saling mendorong, gerakan mendorong. Nah, teman-teman tahu nggak perlombaan yang biasanya dilakukan saat 17 Agustus yang namanya tarik tambang. Nah, ini yaitu sama saja seperti gerakan menarik teman-teman, tapi bedanya ini hanya 2 orang dan menariknya hanya menggunakan tangan ya, tidak menggunakan benda. Kalau tarik tambang kan menggunakan tambang. Nah, kalau ini hanya menggunakan media tangan masing-masing ya. Jadi setiap anak saling menarik tangan lawannya ya. Ini dilakukan secara berpasang-pasangan. Jadi saling menarik tangan lawan. Nah, ketika ada yang kalah bagaimana? Nah, misalnya seperti kayak tarik tambang teman-teman. Kalau yang kalah berarti dia yang ketarik. Maka sama seperti permainan gerakan menarik ini. Jadi yang kalah maka yang tertarik ya, yang ditarik ya. Maka harus kuat menariknya supaya tidak ketarik oleh lawan. Sama seperti gerakan mendorong nih teman-teman. Gerakan mendorong ini biasanya dilakukan anak-anak sambil berputar ya. Gerakan mendorong ini berpegangan tangan juga dan dilakukan berpasangan. Mudah ya cara bermain gerakan mendorong dan juga gerakan menarik. Gerakan ini biasanya dimainkan di lapangan teman-teman, karena supaya tempatnya lega dan kita bisa leluasa ketika bermainnya. Coba kalian lakukan dengan teman kalian atau kakak kalian di rumah, atau ibu dan ayah kalian, gerakan menarik dan mendorong seperti ini ya teman-teman. Baik, pembelajaran cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.